Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya bagi kalian yang lolos seleksi atau pendaftaran dari awal sampai wawancara sampai teman-teman berkumpul di sini. Nah, di sini kalian sudah saling kenal atau belum nih? Belum. Oke baik. Jadi kita perkenalan dulu ya. Mungkin dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisanda Febriansyah, biasanya dipanggil Sanda. Tuh, nah kalian boleh perkenalan satu persatu, sebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan hobi kalian masing-masing. Sudah paham? Ya, paham, Bu. Ya, silakan dari Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Nazira Dina Kailila, biasanya dipanggil Nazira. Hobi saya mendengarkan musik sih. Oke, baik. Kalau saya Arifia Meisya Putri, bisa dipanggil Arifia. Hobi saya memasak. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nabita Dina Putri Salomon, bisa dipanggil Nabita. Hobi saya itu baca buku. oke baik. Lalu Masnya? Saya Oswald Rusmandrian Senaik, nama panggilnya Wawan. Hobinya mendengarkan musik sama rebahan gitu. Oke baik. Jadi teman-teman sudah saling kenal ya di sini ya. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok nggak? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Oke baik. Jadi teman-teman, konseling kelompok itu yaitu konseling yang dilakukan secara berkelompok ya teman-teman. Bisa dari anggotanya 4 atau lebih biasanya itu. Nah, kalian di sini boleh menceritakan apa yang sedang kalian alami saat ini gitu. Nah, nanti mungkin prosesnya itu mungkin bergantian untuk melakukan konselingnya, siapa dulu yang mau dibahas gitu ya teman-teman. Nah, dari sini apakah kalian masih ingin mengikuti konseling kelompok kali ini? Iya, Bu. Lanjut ya. Iya. Oke baik. Jadi di konseling kelompok kali ini tuh ada beberapa aturan ya teman-teman. Nah, kok aturan sih tipe. Oke baik. Jadi dari konseling kelompok kali ini itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu tipe tertutup dan tipe terbuka. Kalau tipe tertutup itu anggotanya hanya ini nih aja, jadi nggak ada tambahan anggota lain atau anggota yang mau keluar gitu. Nah, kalau tipe yang terbuka boleh menambah anggota lain masuk, lalu boleh yang ada di dalam ini juga bisa keluar kapanpun gitu. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Nah, baik. Jadi kalian boleh memilih nih teman-teman, kalian maunya di tipe terbuka atau tertutup gitu. Dari siapa dulu ya? Silakan, Mbak Arifah. Dari saya sih milihnya yang tertutup aja. Kan tadi bisa Anda bilang kalau tipe yang tertutup itu anggotanya cuma ini aja. Ya biar nggak kenalan sama orang baru lagi. Oke baik. Lalu selanjutnya siapa ya? Silakan. Menurut saya sih setuju sih, Bu, sama pendapatnya Mbak Arif. Jadi saya pilihnya tipe yang tertutup. Soalnya ya biar saya kenalnya hanya di sini aja gitu loh. Jangan ada orang baru lagi. Ya, silakan. Kalau menurut saya juga tertutup aja sih, Bu. Soalnya biar kerahasiaannya tetap terjaga gitu loh. Dari Mas Kalau Wawan? saya sama juga sih, karena sepertinya saya juga nyaman dengan kelompok yang ini sama Winya juga. Oke baik, kita sepakat di tipe tertutup ya teman-teman. Iya. Oke baik. Teman-teman masih ingat nggak waktu di poster yang saya sebarkan kemarin, kita kali ini konseling kelompoknya membahas tentang apa nih? Tentang kepercayaan diri ya, Bu. Iya benar, betul sekali. Nah, jadi di sini di konseling kelompok kali ini membahas tentang kepercayaan diri kalian ya teman-teman ya. Nah,
di sini tuh untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian gitu ya teman-teman. Nah untuk biasanya bisa berani mengungkap pendapat, terus mengurangi rasa takut atau malu gitu. Nah di tipe kelompok kali ini juga ada aturan-aturan, yaitu tentang waktu atau hari yang kita lakukan untuk konseling kelompok gitu. Nah untuk konseling kelompok kali ini, kalian ini maunya pertemuannya berapa kali dalam seminggu nih? Ya silahkan Mbak Tavita. Kalau menurut saya sih 1 kali seminggu. Alasannya? Mungkin kalau menurut saya lebih efektifnya ya 1 minggu sekali. Soalnya mungkin teman-teman juga ada kesibukan lain, saya juga ada kesibukan yang lain. Oke baik, yang lain ya silahkan. Kalau menurut saya juga 1 minggu sekali aja sih Bu. Soalnya di hari yang lain itu bisa jadi free-nya cuma 1 hari aja gitu. Oke baik. Yang lainnya Mbak Ari? Ya, saya juga setuju sama teman-teman kalau seminggu sekali aja. Kalau Mas Wawan? Kalau saya sama juga sih dengan teman-teman, karena saya rasa dengan 1 minggu sekali ya udah efektif gitu. Oke baik, jadi kita sepakat 1 minggu sekali ya teman-teman pertemuannya. Nah di 1 minggu sekali ini kalian maunya di hari apa nih? Siapa dulu yang mau? Ya silakan. Kalau menurut saya di hari Rabu aja Bu. Kenapa kok hari Rabu? Karena di hari Rabu itu saya free daripada hari lainnya. Oke baik, yang lainnya? Silakan Mbak. Saya juga setuju Rabu sih, tapi jamnya itu siang aja. Oke baik, jadi Rabu di siang hari gitu ya. Nah kalau yang lain? Mbak Tavita? Saya setuju sih Bu. Jadi nggak apa-apa hari Rabu, yang penting siang. Soalnya paginya saya biasanya ada jadwal itu skripsi bimbingan. Kalau dari Mas Wawan? Kalau saya sama juga sih hari Rabu di jam siang gitu, karena ya itu kayak banyak liburan juga gitu di hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Oke baik, jadi kita sepakat juga di harinya hari Rabu ya teman-teman. Nah tadi katanya hari Rabu siang, terus jam berapa nih enaknya siangnya? Ya silahkan Mbak Ari. Kalau saya sih ya habis zuhur gitu. Oke baik, habis dulu mungkin jam setengah satu gitu atau ya. jam 12. Oke, yang lain? Menurut saya sih setuju sih Bu, jam 12-an. Kalau Mbak Nazira? Kalau menurut saya sih siang Bu. Kesiangan? Iya. Jam berapa? Jam Mbak Nazira? 10 gitu atau jam 11. Oke baik, jadi Mbak Nazira jam 10 ya. Nah kalau Mas Wawan? Saya ikut-ikut teman-temannya aja di jam itu ya tadi. Oke teman-teman, di sini tadi Mbak Arin katanya jam 12, sama juga dengan Mbak Tavita jam 12. Terus Mbak Nazira usulnya jam 10. Nah untuk Mbak Arin sama Mbak Tavita nih, kalau jam 10 apakah ada kegiatan lain atau gimana? Kalau saya sebenarnya ada mata kuliah cuma setengah 11 itu udah selesai sih. Setengah 11 sudah selesai ya. Kalau Mbak Tavita? Menurut saya sih gak apa-apa sih di jam berapa tadi? Jam 11. 10. 10 sampai 11 itulah. 10 sampai 11 ya. Karena biasanya bimbingan saya mulai dari jam 8, jadi menurut saya sih sempat sih. Bisa. Nah kalau Mbak Nazira nih, kalau jam 12 apakah ada kegiatan lain atau gimana? Enggak ada sih Bu, cuma kan saya rumahnya jauh ya. Nah untuk ke sini tuh kayak siang-siang gitu panas. Ya. Jadi tadi Mbak Arin setengah 11 sudah selesai ya. Lalu Mbak Tavita juga opsional juga mengikuti teman-teman yang lain. Nah kalau Mbak Nazira, jika jam setengah 11 gimana? Ya nggak apa-apa sih Bu. Nggak Ya. apa-apa? Nggak keberatan ya? Enggak.
Oke baik, jadi kita sepakat ya jam setengah 11 tuh. Nah untuk durasinya ini kita mau berapa menit nih untuk satu kali pertemuannya? Dari siapa dulu ya, silakan. 45 menit sih kalau menurut saya. 45 menit. Iya. Alasannya? Karena menurut saya kalau kelamaan itu juga takutnya teman-teman itu bosan gitu Bu. Yang lain? Ya silakan. Kalau menurut saya sih setuju sih Bu. Jadi ya ambil tengah-tengahnya, mungkin kok 1 jam terlalu lama, kalau setengah jam juga terlalu singkat, jadi ya 40 menit. Oke, baik. Jadi setuju juga dengan Mbak Nazira ya. Kalau yang lain, Mbak Arin? Setuju juga sih. 45 menit ya. Kalau Mas Wawan? Saya setuju juga sih 45 menit. Ya, baik. Jadi kita sepakat ya, durasinya 45 menit. Nah, untuk pertemuan kita, lokasinya ada di mana nih? Kalian maunya di mana? Tetap di sini atau di ruang yang lain gitu? Ya, silahkan Mbak Tabita. Kalau menurut saya sih di sini aja Bu. Soalnya di sini nyaman, ada AC juga jadi. Ya, oke baik. Jadi Mbak Tabita setujunya di sini ya. Yang lain? Saya setuju sama Mbak, tapi kita juga sih Bu, di sini aja. Kalau Mbak Arin? Setuju juga. Mas Saya Wawan? setuju juga sih. Oke baik, jadi kita sepakat juga di lokasinya di sini ya teman-teman. Oke baik, tadi kita sudah beberapa menyepakati peraturan atau tipe-tipe yang ada di konseling kelompok kali ini. Jadi kita tadi sudah membahas tentang kalau tipenya di konseling kelompok kali ini tuh tertutup ya teman-teman. Lalu untuk pertemuannya 1 kali seminggu di hari Rabu jam setengah 11, lalu durasinya 45 menit, tempatnya di sini tuh ya teman. Oke teman-teman, jadi di sini di konseling kelompok kali ini juga ada aturan-aturan yang mungkin teman-teman lakukan selama konseling kelompok ini berlangsung sampai awal sampai akhir juga gitu ya teman-teman. Nah, apakah ada aturan tertentu dari teman-teman? Silahkan mengajukan, ya silahkan. Kalau menurut saya itu sih Bu, kalau datang itu jangan telat sih. Telatnya ini gimana nih Mbak Nazira? Apakah ada waktunya? Mungkin 5 menit gitu. Mungkin paling lama ya 15 menit Pak. Oke baik. Lalu yang lain? Silahkan Mbak. Mungkin kalau lagi konseling, lagi proses konselingnya itu nggak boleh main HP gitu. Oke, bagi yang lainnya? Silakan. Mungkin kalau dari saya dalam konseling berlangsung untuk tidak memotong pembicaraan dari teman gitu. Kalau dari Mbak Tabita? Mungkin dari saya sih kalau mau menyampaikan pendapat atau ingin menjawab itu bisa angkat tangan dulu gitu. Oke baik, jadi dari Mbak Nazira tadi mungkin datangnya jangan terlambat. Lalu dari Mbak Arin tadi kalau dalam proses konseling itu tidak boleh bermain HP terlebih dahulu. Terus dari Mas Wawan tadi tidak boleh memotong pembicaraan temannya yang lain. Dan dari Mbak Tabita jika ingin mengungkapkan pendapat angkat tangan terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman. Nah, dari aturan-aturan yang kalian buat ini tadi, pastinya kalau ada yang melanggar kan pastinya ada sanksinya nih. Nah, sanksinya juga dari teman-teman sendiri, apakah ada usulan nih apa sanksinya? Ya, silakan Mbak Tabita. Ya mungkin dari saya sendiri ya, misalnya melanggar semua ini ya bisa membersihkan ruangan setelah selesai proses konseling gitu. Oke, baik. Yang lainnya? Ya, silakan. Mungkin bisa disuruh untuk memimpin ice breaking gitu waktu kita bosan gitu. Yang lain? Kalau udah sih setuju sama dua pendapatnya dari Mbak Tabita sama Mbak Nasi. Kalau dari Mas Wawan? Kalau dari saya diberikan tujuh PR rumah gitu kalau kan melanggar dari anggota kelompoknya. PR-nya tentang apa PR-nya nih? kayak membuat itulah solusinya sendiri gitu terkait dengan permasalahan yang gitu, kayak jadwal-jadwal gitu.
Oh, jadi membuat tulisan yang dilanggar ini tadi gitu ya? Kalau iya. Oke, baik. Nah, kita juga sudah menyepakati sanksi ya. Tadi ada 3 sanksi di sini, yaitu membersihkan tempat setelah konseling, lalu memimpin ice breaking, dan membuat pekerjaan rumah gitu ya. Oke teman-teman, ini kayaknya sudah mulai suntuk ya, karena siang-siang nih. Kita melakukan permainan sedikit nih teman-teman. Apakah bersedia nih? Boleh. Oke, baik. Jadi nanti saya akan menyebutkan 1 huruf depan dan 1 huruf belakang. Nah, kalian hanya bisa melengkapi gitu. Oh, iya. Contohnya paham. Contoh. Iya. Contohnya misal sebutkan kata yang berawalan huruf L, belakangnya huruf K. Misalnya lauk, luwak, ya betul. Nah nanti sebanyak-banyaknya ya teman-teman, kita muter-muter gini. Nanti kalau sudah kehabisan kata dan berhenti, misalnya berhenti di Mbak Arin kita hitung ya, mungkin masih mikir 3, 2, 1. Nanti nggak bisa jawab. Kali 5 detik. Oke, 5 deh ya teman-teman, 5 ya. Nah kalau udah 5 nanti mau dikasih punishment apa nih enaknya? Digeritik. Gimana nih? Apa? Ini aja disuruh bernyanyi. Iya, bernyanyi aja. Oke. Setuju ya? Oke, baik. Kita mulai ya. Iya. Sebutkan kata yang berawalan huruf K, berakhiran huruf S. Dari Mbak Nazira dulu. Kepas, Kipas. kapas, Kardus. kubis, Kulkas. kasur, 1, 2, 3. 5. Nyanyi Bu. Oke, kalian ini mau nyanyi apa nih buat Mbak Tabita? Nyanyi bahasa Inggris kita. Nyanyi bahasa Inggris katanya Mbak Arin, Mbak Tabita. Tapi terserah. twinkle twinkle perbuatan kita. Twinkle 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 star. Bisa nggak ada Mbak Tabita? Kalau ini aja. Lagu anak-anak apa ya? Balonku. Balonku tapi hurufnya diganti. Oh, semua itu. Bagaimana Mbak? Bagaimana? Happy birthday to you aja, happy birthday. Aja Bu, aja. Pakai Iya, pakai Coba ya, bagaimana? Belenku, belenke. Huruf bacanya itu diganti Kamu gak ada lagi yang bisa ku. Vokalnya. Gimana kalau hukumannya diganti sama Mas Lawan? Iya, tahu aja. Gak tuh. Ayo, oke. Belenke, delin. Sudah semangat teman-teman. Oke, nah sekarang kalian kita masuk ke tahap intinya nih teman-teman. Kalian boleh nih menceritakan permasalahan kalian masing-masing secara singkat. Itu siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Silakan. Jadi saya tuh itu Bu, permasalahan saya tuh kurang percaya diri kalau lagi presentasi gitu Bu. Biasanya tuh saya kayak merasa gugup gitu loh, takut gitu. Nazira merasa dalam presentasi itu tadi nggak percaya diri gitu ya dan merasa gugup. Yang lain ya silakan Mbak. Hampir sama sebenarnya Mbak Nazira itu juga kalau mau presentasi kayak bicara di depan umum gitu kayak
takut gugup gitu sih, kayak jadinya belibet kalau ngomong. Mbak Arin juga hampir sama ya seperti Mbak Nazira. Kalau Mbak Kalita? Sama sih Bu, seperti permasalahannya Mbak Nazira sama Mbak Arin. Jadi ya pas presentasi itu takut gitu. Hampir sama juga ya sama teman-teman yang lain. Kalau Mas Wawan? Kalau saya sama juga sih, apalagi kalau bisa saya melakukan presentasi di kelas itu kayak dilihat kayak orang julid gitu sama teman-teman gitu. Itu saya merasa kayak udah jadi udah ngeblay gitu sebelum presentasi. Oke baik, jadi kalian juga hampir sama ya permasalahannya satu sama lain gitu. Nah, dari permasalahan yang sudah diceritakan secara singkat oleh masing-masing teman-teman kalian ini tadi, kalian hanya boleh memilih satu permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini, gitu ya teman-teman. Nah, kalian boleh memilih siapa nih yang menurut kalian urgent gitu. Silahkan Mbak. Menurut saya sih Mbak Arin ya Bu. Soalnya itu tadi kan sampai gugup gitu, terus belibet kalau ngomong gitu. Nah, kata Mbak Nazira setujunya permasalahannya Mbak Arin terlebih dahulu. Nah, kalau Mbak Arin gimana? Gak apa-apa Bu. Permasalahannya Mbak Arin. Berarti Mbak Arin juga bersedia ya? Iya. Nah, kalau Mbak Tabita? Ya karena aku Mbak Arin mau Bu, jadi ya saya milihnya Mbak Arin aja. Oke, baik. Kalau Mas Wawan? Saya setuju juga sih sama teman-teman Mbak Arin aja. Oke, baik. Jadi teman-teman yang lain setujunya permasalahannya Mbak Arin, dan Mbak Arin juga bersedia untuk permasalahan dibahas pada hari ini, gitu ya Mbak Arin. Nah, untuk Mbak Arin nih, kan tadi sudah menceritakan secara singkat. Sekarang boleh nih Mbak Arin menceritakan detailnya itu seperti apa sih Mbak Arin? Jadi saya itu kalau maju ke depan kayak presentasi gitu Bu, saya itu rasanya kayak takut, terus kayak bau banget gitu Bu, jadi sampai kayak keringat dingin banget gitu. Soalnya kayak takut apa ngomongnya gitu. Jadi kayak belibet gitu. Nah, ini saat presentasi aja atau gimana? Kadang itu sama kalau mau nyampein pendapat gitu. Kan kadang dosen tuh tanya kayak siapa nih yang mau tanya gitu, atau kayak mau ngejawab sesuatu gitu. Nah, ini tuh di saat mata kuliah tertentu atau semua mata kuliah nih Mbak Arin? Hampir semua sih. Hampir semua mata kuliah. Nah, teman-teman nih, tadi kan Mbak Arin sudah menceritakan permasalahannya tentang tidak percaya diri saat berpresentasi di depan kelas dan mengungkapkan pendapat gitu ya. Dan Mbak Arin juga mengalami tersebut tidak saat di mata kuliah tertentu aja, tapi di semua mata kuliah. Apakah teman-teman juga mempunyai permasalahan yang sama gitu, pengalaman yang sama seperti Mbak Arin? Ya Mbak. Ya kalau saya sih dulu pernah ya pramuka waktu waktu awal-awal semester gitu kan, baru awal-awal presentasi. Nah itu saya juga merasa kayak Mbak Arin gitu Bu, takut kayak gugup waktu presentasi, kayak nggak percaya diri gitu. Oke, baik. Yang lain? Apakah pernah mengalami permasalahan seperti Mbak Arin? Kalau saya sih nggak pernah ya, Bu, ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, pada saat itu yang saya rasa ya, saya rasa gak percaya diri itu kayak melakukan presentasi, kayak misalnya ya, Bu, ya, saya mau presentasi gitu, terus teman-temannya lihatnya kayak orang-orang seakan materi itu udah salah total gitu. Terus ya itu yang buat saya ngeblay gitu, udah nggak bisa kata-kata lagi gitu ya. Nggak disuruhin teman-teman anggota dari kelompok saya yang melanjutkan presentasinya gitu.
Nah kalau Mbak Tabita sendiri, Saya pernah sih Bu ngalamin gini sih sampai sekarang juga. Jadi ya saya tahu bagaimana perasaannya Mbak Arin. Ya pasti gugup banget gitu. jadi teman-teman di sini juga pernah mengalami permasalahan seperti Mbak Arin ya. Nah, dari permasalahan yang Mbak Arin alami saat ini, apa sih keinginan atau kebutuhan Mbak Arin tentang permasalahan yang Mbak Arin alami? Ya pengennya kayak bisa biasa aja gitu lah, kayak nggak perlu sampai gugup takut gitu sih. Oke baik, jadi Mbak Arin pengennya itu nggak gugup gitu ya saat presentasi di depan atau mengungkapkan pendapat di kelas gitu ya. Nah tadi kan Mbak Arin mengatakan inginnya tidak gugup lagi saat berpresentasi di depan kelas dan mengungkapkan pendapat. Nah, yang dikatakan tidak gugup lagi itu yang seperti apa Mbak Arin? Ya kayak kalau presentasi itu ya biasa aja gitu loh Bu, nggak sampai kayak gugup banget, biar nggak belibet gitu kalau ngomong. Terus kalau nyampein pendapat gitu kan, kalau salah ya ternyata nggak masalah gitu, tapi saya tetap takut. Oke baik, jadi Mbak Arin inginnya kayak biasa aja gitu ya, biar di depan juga tidak belibet, Santai aja gitu. kayak santai aja gitu. Nah dari keinginan yang Mbak Arin inginkan ini tadi terhadap permasalahan yang Mbak Arin alami saat ini, apa sih usaha yang pernah Mbak Arin lakukan selama ini? Pernah sih Bu, kayak belajar sebelum presentasi, belajar di rumah gitu. Tapi ya tetap aja sih Bu, kalau di depan itu saat dengan presentasi gitu tetap takut. Jadi selama ini usaha yang Mbak Arin lakukan masih tetap tidak bisa tidak efektif untuk melakukan presentasi di depan kelas gitu ya. Nah menurut teman-teman nih, dari keinginan yang Mbak Arin inginkan tadi seperti ingin terlihat biasa aja saat presentasi dan mengungkapkan pendapat, lalu usaha yang sudah Mbak Arin lakukan juga ternyata belum efektif untuk menginginkan keinginannya Mbak Arin tadi. Menurut teman-teman, usaha yang Mbak Arin lakukan ini efektif apa enggak sih dari pandangan kalian nih? Ini Mbak Nazira. Menurut saya sih kan cuma mempelajari materinya aja ya Bu. Itu kata menurut Mbak Arin aja nggak efektif gitu loh. Apalagi waktu presentasi mungkin Mbak Arin juga nggak berlatih untuk kayak menenangkan diri gitu, makanya masih gugup, masih takut gitu. Jadi dari Mbak Nazira, karena Mbak Arin tidak bisa menenangkan diri, jadi di saat presentasi tetap gugup itu Mbak Arin. Kalau dari yang lain, yang Mbak Tabita? Ya kalau menurut saya sih nggak cukup hanya untuk belajar aja di rumah. Ya perlu juga berlatih. Mungkin seperti apa ya, presentasi atau bicara sendiri di depan kaca, atau enggak pas saat presentasi gugupnya itu udah mulai muncul, bisa menenangkan diri seperti menarik nafas gitu. Nah kalau dari Mbak Tabita, jika gugupnya muncul itu tadi bisa melakukan kayak menenangkan diri untuk menarik nafas gitu Mbak Arin. Kalau dari Mas Wawan? Kalau dari saya sih ya seperti yang Mbak Arin katakan tadi, mungkin dengan gaya berlatihnya Mbak Arin itu kurang efektif ya menurut Mbak Arin. Jadi untuk dari saya sih sama juga ya kurang efektif juga. Dan tambahan dari saya ya untuk selalu itulah ya, berlatih dan mengasah kemampuan dari Mbak Arin untuk melakukan presentasi gitu ya, seperti dari masukan dari Mbak Tabita tadi, kayak berbicara tentang seni gitu. Jadi masalah juga hampir sama teman-teman yang lainnya ya Mbak Arin. Dan ternyata teman-teman juga berpikir usaha yang Mbak Arin lakukan ini tidak efektif gitu ya Mbak Arin. Nah menurut Mbak Arin
usaha Mbak Arin yang sudah Mbak Arin lakukan ini efektif atau enggak sih? Yang sudah saya lakukan sebelumnya. Iya. Enggak ya. Ya enggak sih. Karena apa Mbak Arin? Ya karena saya tetap aja kalau presentasi itu kayak tetap takut gugup gitu. Oke baik, jadi usaha yang Mbak Arin lakukan selama ini belum mencapai keinginan yang Mbak Arin inginkan ya selama ini. Nah, Mbak Arin sudah tahu nih teman-teman kalau usaha yang Mbak Arin lakukan itu tidak efektif. Nah, dari Mbak Arin sendiri kan usahanya belum efektif untuk mencapai keinginan yang Mbak Arin inginkan. Nah, apa sih planning baru nih untuk mencapai keinginan Mbak Arin? Mungkin saya bisa melakukan seperti saran dari teman-teman, pendapatnya teman-teman gitu ya. Kalau dari Mbak Nazira tadi mungkin bisa kayak latihan menenangkan diri kalau mau presentasi gitu. Terus kalau dari Mbak Tabita juga mungkin saya lakukan berlatih di depan cermin gitu. Terus juga kalau mau presentasi lebih menenangkan diri juga. Kalau dari Mas Wawan juga hampir sama sih kayak teman-teman. Oke baik, jadi Mbak Arin juga menerima saran-saran dari teman-teman ya, dari Mbak Nazira, dari Mbak Tabita sama Mas Wawan. Nah, menurut teman-teman nih, apakah ada tambahan yang lain atau pesan untuk Mbak Arin agar bisa konsisten terhadap usaha barunya Mbak Arin? Ya, silakan. Mungkin itu sih Bu, kayak lebih semangat aja sih. Saya mau semangat ya Mbak Arin, pasti bisa. Sama mungkin bisa makan apa permen karet Mbak Arin biar lebih relax. Dari Mbak Nazira lebih semangat lagi katanya Mbak Arin. Kalau dari Mbak Tabita? Ya sama sih Bu, jadi semangat lagi sama bisa lebih konsisten, jangan apa langkah-langkah gitu, jadi latihan terus gitu. Nah, kalau dari Mas Wawan? Kalau dari saya ya itu ya Mbak Arin ya, selalu terus berlatih gitu dan membaca buku juga gitu ya, termasuk cara untuk Mbak Arin bisa lebih percaya diri lagi menguasai materinya, bisa melakukan presentasi gitu. Dan ya kurang lebih itulah Mbak Arin ya, untuk terus konsisten berlatih, memperkuat keyakinannya untuk itulah bisa menghasilkan hal yang sempurna begitu, bisa melakukan presentasi seperti itu ya. Jadi dari teman-teman di sini Mbak Arin harus lebih semangat lagi dan konsisten dan berkomitmen dengan usaha barunya Mbak Arin gitu. Nah, usaha yang Mbak Arin lakukan planning baru ini tadi, gimana sih Mbak Arin langkah-langkahnya untuk bisa mencapai keinginan Mbak Arin? Yang pertama kalau mungkin besoknya mau presentasi gitu ya, mungkin di rumah itu lebih belajar materi-materinya dulu, terus juga berlatih di depan cermin, berlatih presentasi gitu. Terus besoknya sebelum presentasi dimulai, saya bisa makan permen karet seperti katanya Mbak Nazira tadi, atau ya minum air putih atau gimana gitu biar saya relax gitu. Oke baik. Nah, untuk melakukannya ini mulai dari kapan nih Mbak Arin? Nah kalau bisa mulai nanti malam, soalnya 2 hari lagi mau presentasi. Oke baik, jadi Mbak Arin mungkin nanti malam sudah melakukan yang langkah-langkah yang Mbak Arin sebutkan itu tadi ya. Nah, untuk setelah ini nih teman-teman juga mempunyai tugas sama seperti Mbak Arin untuk mencatat planning barunya Mbak Arin itu tadi ya. Dan kita bisa evaluasi lagi di minggu depan di pertemuan kedua ya teman-teman, untuk mengevaluasi planningnya Mbak Arin apakah sudah berjalan dengan lancar atau belum gitu. Apakah sudah paham? Sudah. Oke baik. Oke baik, mungkin pertemuan kali ini sudah cukup ya teman-teman.
mungkin saya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi